bertemu kembali anak-anak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kita tetap ikuti protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan COVID-19 cepat berlalu. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih dalam menentukan suku ke N, barisan bilangan jika bilangannya bertingkat. Jadi yang di sini yang Ibu ajarkan hanya bertingkat 2. Jika ada barisan berikut P, Q, R, S, T. P ke Q tambah K, Q ke R tambah L, R ke S tambah M, S ke T tambah N. Ini belum sama. Kita lanjut lagi. Aturan K ke L tambah U, L ke M tambah U, M ke N tambah U. Nah, di sini sudah sama. Nah, menentukan nilai A, B, C nanti kita gunakan rumus 2A sama dengan U, 3A tambah B sama dengan K, A tambah B tambah C sama dengan P. Sehingga suku ke N-nya adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Kita ambil contoh. Tentukan suku ke N dari barisan 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, kita jawab. 2 ke 6 itu tambah 4, 6 ke 12 tambah 6, 12 ke 20 tambah 8, 20 ke 30 tambah 10. Kita lanjut lagi karena belum sama. 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2. Kemudian kita menentukan nilai A. 2A sama dengan 2. Maka A sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. 3A tambah B sama dengan 4. Gantikan nilai A tadi, yakni 1. 3 kali 1 tambah B sama dengan 4. 3 tambah B sama dengan 4. Maka B sama dengan 4 kurang 3. Hasilnya B sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai C. A tambah B tambah C sama dengan 2. Gantikan A dan B-nya tadi. 1 tambah 1 tambah C sama dengan 2. 1 tambah 1 itu 2, tambah C sama dengan 2. Maka C sama dengan 2 kurang 2, hasilnya adalah 0. Setelah dapat nilai A, B, dan C, kita masukkan lagi ke dalam rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. UN sama dengan 1 N kuadrat tambah 1N tambah 0. Sehingga UN-nya sama dengan N kuadrat tambah N. Atau bisa juga UN sama dengan N kali N tambah 1. Nah, inilah cara kita menentukan suku ke N jika barisan bilangannya bertingkat. Kalau yang kemarin kita lihat dari aturan barisannya, belum menggunakan rumus. Nah, berikutnya kita masuk ke barisan dan deret aritmetika. Pengertian deret aritmetika, suku, dan beda. Pada barisan bilangan, jika suku-suku dari barisan dinyatakan dalam bentuk penjumlahan yang terdiri
atas suku-suku barisan itu yang tersusun secara berurutan disebut deret. Perbedaan antara barisan bilangan dan deret. Nih, kamu perhatikan tabel. Kalau barisan bilangan, dia memakai tanda koma. Sedangkan pada deret, dia memakai tanda tambah. Jadi inilah perbedaan barisan bilangan dengan deret. Sekarang kita masuk yang pertama, deret aritmetika atau deret hitung. Deret aritmetika atau deret hitung adalah deret di mana suku-suku yang berurutan mempunyai beda yang tetap atau sama. Barisan bilangan tersebut mempunyai aturan pembentukan ditambah atau dikurang. Jadi kamu perhatikan aturannya itu apa? Ditambah atau dikurang? Oh, ini ternyata deret aritmetika. Nah, secara umum deret itu dinyatakan dalam bentuk U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya tambah UN. Nah, setiap bilangan itu sudah kita ketahui bahwa tiap bilangannya pada barisan dan deret itu dinamakan dengan suku. Aturan pembentukannya kita namakan beda. Jadi beda ini untuk deret aritmetika. Mendapatkan beda itu didapat dari U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3. Hasilnya harus sama. Jadi apakah dia memakai U2 kurang U1 atau U4 kurang U3 itu selalu sama. Sehingga secara umum didapatlah rumus menentukan beda pada deret aritmetika B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Menentukan rumus suku ke N-nya. Pada deret aritmetika, UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. Kadang ada buku yang menuliskan U1 itu dengan A. Jadi sama saja pengertiannya, yaitu suku pertama. Untuk rumus jumlah N suku pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali 2U1 tambah N kurang 1 kali beda. Atau kita gunakan rumus yang lain, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah N. Nah, rumus kedua ini kita gunakan apabila diketahui U1-nya dan U terakhirnya atau UN-nya. Di keterangan U1 itu adalah suku pertama, UN itu suku ke N, B itu beda, Sn itu jumlah N suku pertama, dan N adalah banyak suku. Itulah rumus untuk menentukan suku ke N dan jumlah N suku pertama pada deret aritmetika. Kita ambil contoh soal. Nomor 1. Tentukan suku ke-20 dari deret 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah dan seterusnya. Jadi kita selesaikan dengan menuliskan dulu apa-apa yang diketahui. Jadi U1 itu 2, U2 itu 5, dan N-nya adalah 20. Menentukan bedanya itu U2 kurang U1. 5 kurang 2 sama dengan 3. Atau bisa juga kita pakai U4 dikurang U3. 11 kurang 8
Itu juga hasilnya 3. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. Nah, kita jawab. Gunakan rumus tadi. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. U20 sama dengan 2 tambah 20 kurang 1 kali 3. U20 sama dengan 2 tambah 19 kali 3. U20 sama dengan 2 tambah 57 sehingga didapatlah hasilnya suku ke-20 adalah 59. Contoh nomor 2. Dalam deret aritmetika diketahui U1-nya sama dengan 5, U7-nya sama dengan 29. Tentukan A beda, B jumlah 7 suku pertama atau S7. Nah, tahap lagi kita tuliskan aja diketahuinya. U1 sama dengan 5, U7 sama dengan 29, N itu sama dengan 7. Yang ditanya tadi adalah beda dan S7. Nah, kita jawab. Menentukan beda dengan memakai rumus. U7 sama dengan 5 tambah 7 kurang 1 kali beda. U7 tadi 29 sama dengan 5 tambah 6 kali beda. 29 kurang 5 sama dengan 6B. 24 sama dengan 6B, maka B sama dengan 24 bagi 6 sama dengan 4. Atau bisa juga kamu gunakan cara cepat. Jadi B sama dengan 29 dikurang 5 per 7 kurang 1. 24 per 6 sama dengan 4. Jadi ini cara agak panjang menggunakan rumus, yang ini cara cepatnya. Kemudian pertanyaan B, menentukan S7. Tuliskan lagi rumusnya. Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. Karena sudah diketahui U1-nya dan U7-nya, maka inilah rumus yang kita gunakan. S7 sama dengan 7 per 2 dikali 5 tambah 29. S7 sama dengan 7 per 2 dikali 34. Jadi 34 itu bagi 2 kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 238. Sehingga jumlah 7 suku pertama atau S7 itu sama dengan 238. Contoh berikutnya. Nomor 3. Hitunglah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 1 dan 300. Nah, ini kita jawab. Kita tuliskan dulu deretnya. Deret bilangannya. Kelipatan 3 antara 1 dan 300. Jadi kelipatan 3 setelah 1 itu adalah 3, 6, 9, dan sebelum 300 itu kelipatan 3-nya adalah 297. Jadi U1-nya itu 3, UN-nya atau U terakhirnya adalah 297. Nah, kita hitung dulu N-nya. Nanti, berapakah banyak bilangan tersebut? Kemudian, kalau mencari bedanya, tadi U2 kurang U1. 6 kurang 3 sama dengan 3. Sudah dapat bedanya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. UN-nya tadi 297.
U1-nya 3 tambah N kurang 1 kalikan bedanya sama dengan 3. 297 sama dengan 3 tambah N kali 3, 3N, negatif 1 kali 3, negatif 3. Sehingga didapatlah 297 sama dengan 3N. 3 kurang 3, 0. Maka N sama dengan 297 bagi 3 sama dengan 99. Jadi banyaknya bilangan antara 1 dan 300 itu adalah 99. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah jumlahnya. Berarti S 99. Jumlah 99 suku pertama. Kita tuliskan rumus yang kedua aja. Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. S99 sama dengan 99 per 2 kali 3 tambah 297. Sama dengan 99 kali per 2 kali 300. 300 bagi 2, 150. Jadi S99 sama dengan 99 kali 150. Sama dengan 14.850. Jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 1 dan 300 itu adalah 14.850. Baiklah anak-anak sekalian, saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain waktu kita lanjutkan, tapi tetap kamu mengerjakan latihan soal-soal yang Ibu berikan. Jadi kerjakanlah dengan baik dan jujur dan juga penuh tanggung jawab. Jadi tulisannya rapi ya, mengerjakannya biar bisa dibaca. Kerjakanlah dengan tepat waktu. Dilihat tenggat waktunya. Jadi kamu perhatikan batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, kamu tetap isi daftar hadir. Jadi sekian dulu untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Tetap ikuti aturan. Terima kasih.